Bentar ya, minum oleh ya. Udah, Dek, abang mau pergi kerja lu, Dek. Hati ya. Bentar. Halo? Ya, bentar lagi. Saya bentar lagi 20 menit lagi sampai kantor. Tolong diurusin dulu sebentar ya. Oke. Dah, Assalamualaikum. Dah, gitu ya. Dah. Aman? Oke, Assalamualaikum. Pagi Pak. Pagi. Mai. Sehat, Mai? Ya, silakan duduk, Sorry agak lambat. Ya. Oke, duduk. Sebenarnya itu sudah tanggung jawab kita ya. Saya selaku anggota DPR dari Dapil Bukit Raya, Mapoyan Damai, itu sudah sebagian dari tanggung jawab saya. Jadi segala permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan itu nanti kita jadikan suatu agenda. Ya, agenda bagaimana agenda ini nanti bisa disampaikan melalui paripurna DPRD, mungkin melalui proses mungkin dari kami rapat pimpinan, mungkin apakah itu diperlukan terusannya sampai ke rapat di alat kelengkapan ataupun nanti lainnya lah. Jadi saya ucapkan terima kasih juga sudah datang kemari menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada saya selaku wakil Bapak Ibu sekalian dari Bukit Raya. Mudah-mudahan kedepannya tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah untuk membangun kampung kita. Pak izin ada wartawan dari luar bawahnya. Wartawan dari mana tuh? Banyak ya? Ada media televisi apa? Media online? Ya, suruh aja masuk. Ya. Siang Pak. Gimana? Izin ya Pak ya. Apa kabar? Baik. Udah lama nunggu? Enggak, baru kok Pak. Oh ya. Ya. Gimana? Nah jadi tadi habis nerima tamu ya Pak ya. Ya. Ya kita mau nanya-nanya nih Pak terkait kan sebentar lagi akan pemilu nih. Gimana akan mencalonkan diri kembali Pak ke depannya? Gini aja deh. Gini, banyak sih kerjaan kita. Coba kita tengok di Veta aja. Kita kalau yang pertama ya tentu dari yang jadi skala prioritas tentu masyarakat dari dapil saya ya. Daerah pemilihan saya itu Bukit Raya, Mapoyan Damai untuk 2019 lalu. Jadi mereka datang ya dari anak-anak muda, juga ada juga ibu-ibu yang datang menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi lah. Saya harus ngurusin seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Dalam hal ini karena jabatan, ya kan? Karena jabatan pimpinan DPRD, terus juga sekaligus pimpinan partai politik, ya kan? Nah, sehingga seluruh kecamatan juga harus kita pikirkan bagaimana untuk solusinya untuk Kota Pekanbaru. Oke, berarti cukup padat ya Pak ya kegiatan ya Pak? Lumayan lah. Nah, setelah ini ada agenda apa aja lagi nih Pak? Ya, rencana hari ini kamu ayo ikut saya aja. Nanti kita ada kegiatan hari ini kalau nggak salah sama ajudan tadi ada bilang dari protokol ada kegiatan Selekda e-sport. Persiapan Selekda e-sport. Seprovinsi Riau. Jadi dilaksanakan di Pekanbaru ya. Wah, keren. Oke, boleh Pak. Oke, nanti kita ikut gabung ya. Nah, jadi tadi Pak habis jumpa sama masyarakat, kalau boleh tahu apa sih yang dibincangkan atau apa hasil dari rapat dengan masyarakat tadi? Gini, kita kan ketemu dengan masyarakat, terus terutama nih masyarakat adik-adik milenial ya, ada milenial. Kebetulan saya juga hobi baik itu di kendaraan bermotor juga di e-sport, jadi game online gitu. Jadi
memang saya melihat ini salah satu potensi adik-adik kita yang hobi bermain game. Anak-anak kita yang hobi bermain game itu kan perlu kita explore lebih baik yang arah yang positif. Jadi supaya mereka aktivitas gamenya itu bisa disalurkan secara tepat dan bisa bermanfaat dan juga bisa mendapatkan prestasi tentunya. Oke, berarti Bapak tergabung di salah satu organisasi e-sport, organisasi milenial juga ya Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu apa tuh Pak? Ya, kita di e-sport provinsi di Kabid bidang pembinaan atlet. Jadi memang di samping hobi juga ya saya juga mengagumi dan menyenangi dengan kegiatan-kegiatan ini gitu. Oke, nah Bapak ini kan udah menjadi wakil rakyat ya dan akan mencalonkan kembali. Nah, bergabung dengan organisasi milenial saat ini nih, menurut Bapak sesuai nggak dengan visi misi Pekanbaru untuk meningkatkan sumber daya manusianya dari tingkat milenialnya? Ya, yang pertama mungkin kalangan milenial di Pekanbaru ini cukup signifikan ya. Artinya anak-anak muda di Pekanbaru itu yang berpotensi ya, bukan secara politik saja, anak-anak muda yang berpotensi untuk bisa berkarya membangun Pekanbaru itu sangat banyak sekali. Maka dari itu saya tidak cerita ini sebagai sarana politik atau sebagai alat politik, saya tidak, akan tetapi bagaimana kita membangkitkan semangat anak-anak muda di Pekanbaru ini bisa lebih kreatif dan memiliki prestasi sesuai dengan bidangnya. Iya, nah selama ini berkegiatan dengan milenial, anak-anak muda di Pekanbaru, melihat seperti apa nih pendekatan yang harus dilakukan dengan muda-mudi generasi muda ini untuk melek terhadap politik kita saat ini, apalagi menjelang Pilkada 2024 ya Pak ya. Bagaimana kita supaya mereka ingin tahu dengan politik, tentu kami selalu melakukan ya, yang pertama pertemuan-pertemuan kita lakukan semacam ya, mungkin kita mengadakan turnamen-turnamen di skala kecil, skala menengah ya, itu kita lakukan turnamen dan kita berikan edukasi di mana mereka juga harus bisa memberikan kontribusi di dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Bilang tidak dia bisa menyukseskan pemilu, tidak dia tahu karena mereka juga sudah memiliki hak pilih tentunya, dan mereka tahu apa yang akan mereka pilih ya kan, dari platform partai apa yang akan mereka tentukan, itu kembali pada mereka masing-masing sesuai dengan mungkin ya mereka pandangannya kan, pandangan politik masyarakat sekarang beda-beda. Jadi anak-anak muda itu punya cara pikirnya punya sendiri, cara pikir sendiri. Nah, untuk Bapak sendiri gimana nih sebagai masyarakat juga tentunya ya, merangkul generasi muda nih, mungkin yang di sekitar rumah atau kawan-kawan terdekat, adik-adik di alumni kampus mungkin gitu, gimana Bapak ngerangkul mereka untuk melek terhadap politik saat ini? Ya, apa tidak, karena saya kebetulan ketua partai juga ya. Nah, saya ketua partai Partai Demokrat di Kota Pekanbaru. Tentu pertama mereka kami juga di susunan struktur organisasi partai ini, kami juga memiliki bidang-bidang ya, bidang-bidang, dan itu salah satu saya bawa mereka masuk terjun mempelajari, paling tidak dia mempelajari, bukan untuk dia mencaleg tapi dia belajar bahwasanya mengenali partai politik itu seperti apa, terus mengenali calon-calon mereka seperti apa, mengenali karakter diri dia juga seperti apa. Nah, itu kita tarik dia masuk bergabung dalam organisasi kita, kebetulan partai politik Partai Demokrat. Terus kita beri kesempatan mereka ruang untuk berkarya. Itu dia. Nah, ngomong-ngomong, kita ini dalam waktu dekat atau ada kegiatan organisasi e-sport tadi nggak Pak? Dalam waktu dekat atau yang sudah pernah dilakukan nih? Ya, kita dalam beberapa saat lagi kita akan melaksanakan selekda untuk prapon ya di wilayah Provinsi Riau. Kebetulan kita juga tuan rumah, dan e-sport ini kebetulan ya kan, ketua umum kita ini dan Pak Gubernur juga memberikan apresiasi kepada e-sport, karena kan seperti saya contohkan tadi, saya punya atlet 2 putra dan putri ya, itu kemarin dapat juara di SEA Games, Asian Games kemarin. Nah, sehingga ini salah satu bukti yang kita berikan kepada pemerintah, KONI ya, penggemar olahraga di Kota Pekanbaru, bahwasanya e-sport itu luar biasa.
Berarti Bapak dan juga organisasi yang sekarang Bapak berada di dalamnya sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan milenial kita untuk terus berkembang ya Pak ya? Ya, alhamdulillah lah. Kayak kita bukan hanya dari kita saja, juga kita didukung oleh di Pekanbaru ini lagi marak-maraknya kafe kuliner seperti itu, lagi marak-maraknya. Mereka rata-rata kafe-kafe yang memiliki fasilitas untuk penunjang e-sport, mereka support kita melakukan untuk kegiatan-kegiatan e-sport turnamen di skala kafe, temanya kafe to cafe, road to cafe gitu. Kita siapkan di situ anak-anak muda berkumpul, daripada dia main game-game tak menentu, tapi kita diperlombakan, jadi biar nampak bibit-bibit yang bisa membawa nama daerah juga ya Pak ya. Oke. Nah sebelumnya ada turnamen nggak yang pernah dilakukan gitu Pak? Sering. Kita mungkin satu bulan. Yang terakhir Pak? Turnamen terakhir yang dilakukan? Kemarin ada acara Selekda, yang kedua kemarin ada hadiahnya Polres ya, biar bergilir dari Polres, baik Polres Pelalawan, Rohul, kemarin juga Pekanbaru, ya banyak kita kegiatan-kegiatannya. Oke, baik, terima kasih. Tadi kan kita udah ikutin nih agenda Bapak ya, cukup rame dan berarti seperti itulah kegiatan Bapak kalau dengan organisasi ya Pak ya? Ya. Capek ya? Lumayan Pak. Berarti itulah rutinitas yang Bapak lakukan hari-hari ya Pak ya? Ya, seperti itulah lebih kurang, kan sudah bisa lihat langsung ya. Siap. Nah, tapi kayaknya dari tadi nih Pak, kan pertanyaan kami nggak dijawab nih, mencalonkan atau tidak Bapak ke depannya di 2024. Tapi jika seandainya dicalonkan atau mencalonkan kembali, agenda besar apa nih yang akan Bapak lakukan untuk Pekanbaru? Yang pertama, saya punya visi untuk Pekanbaru itu bagaimana kita bisa, tentu masyarakat Kota Pekanbaru lebih sejahtera lagi. Terus yang poin-poin yang sangat penting sebenarnya untuk wilayah Pekanbaru itu, dari seluruh kegiatan yang selama ini saya menjadi anggota DPRD semenjak 2009 sampai 2019 yang lalu, pemilu yang lalu sampai tahun ini, itu yang menjadi catatan khusus saya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengatasi pendidikan ya, permasalahan pendidikan di Kota Pekanbaru, baik SD, SMP ya, SMA, SMP itu juga SMP IT ya kan, itu memang itu yang menjadi suatu permasalahan utama, pendidikan. Yang kedua, permasalahan di Kota Pekanbaru itu adalah bagaimana kita bisa mengatasi infrastruktur. Ya, infrastruktur itu yang pertama jalan ya, jalan dan fasilitasnya. Jalan itu juga harus dilengkapi dengan penerangan jalan umumnya. Terus juga berkaitan dengan jalan-jalan yang rusak di Kota Pekanbaru, itu salah satu juga jadi permasalahan di Kota Pekanbaru. Terus bagaimana juga menata kota ya, kalau kita melawan air memang nggak bisa ya, tapi kita bisa menata kota supaya kota itu terhindar dari banjir ya, seperti mungkin menata pemukiman masyarakat ya, supaya misalkan di daerah-daerah yang rawan banjir itu tidak diberi izin untuk bangunan rumah pemukiman ya. Nah, itu mungkin jadi catatan-catatan. Terus yang ketiga, bagaimana kita bisa meningkatkan fasilitas keagamaan. Jadi semacam rumah-rumah ibadah ya, ada rumah-rumah ibadah kita di Pekanbaru ini harus kita tingkatkan, kita perbaiki, kita sempurnakan ya. Itu yang menjadi khusus bagi kami, perhatian kami 3 poin tadi. Nah, namun akan tetapi juga bagaimana ekonomi masyarakat Pekanbaru, nilai belinya ya itu meningkat, daya beli masyarakat Pekanbaru meningkat. Nah, bagaimana kami juga bisa berpikir tentunya bersama pemerintah ya, pemerintah Kota Pekanbaru bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, mungkin dari meningkatkan UMKM di wilayah Kota Pekanbaru, ekonomi kreatif yang ada di Kota Pekanbaru, dan tadi saya sampaikan anak-anak muda Pekanbaru itu harus kita ciptakan anak-anak muda yang kreatif supaya mereka bisa mandiri ya, tidak berharap hanya bekerja dengan pemerintah ataupun swasta, tapi mereka membuka, pemerintah juga memberikan support kepada anak-anak muda, sarana untuk mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi kita buka lapangan pekerjaan dengan pola mandiri dari masyarakat, dengan karya-karya masyarakat yang mungkin bisa kita eksplor lebih baik. Itu mungkin jadi atensi kami. Sebenarnya dalam platformnya itu jelas bagaimana masyarakat Kota Pekanbaru itu bisa bahagia.
Berarti hashtagnya bagaimana masyarakat Kota Pekanbaru bisa bahagia, Pak ya. Tapi Pak, kalau itu kan secara keseluruhan. Tapi kalau boleh tahu nih dari hati nurani Bapak, dari diri Bapak sendiri sebagai masyarakat juga ya yang berdiam di Kota Pekanbaru, mendandani Kota Pekanbaru seperti apa nih Pak? Yang rasanya layak untuk Pekanbaru sendiri ketika Bapak melaju ke tahun berikutnya. Ya, tentu kalau itu tentu ya seperti saya sampaikan tadi, ada 3 hal itu menjadi skala prioritas. Terus bagaimana membuat Kota Pekanbaru itu terintegrasi menjadi ke kota yang smart ya, kota yang smart, dan juga Kota Pekanbaru menjadi kota bahagia. Jadi antara kecamatan itu terintegrasi dan ketemu di suatu tempat, suatu wilayah yang disiapkan oleh pemerintah ya, itu menjadi tempat suatu pertemuan. Dan di situ juga menjadi tempat pergerakan ekonomi masyarakat ya, secara umum antar kecamatan itu terintegrasi. Jadi pembangunannya rata, terus mereka juga saling bisa ketemu, saling bisa diskusi, walaupun di warung-warung kopi, walaupun di warung jajanan, tapi mereka kita siapkan sarana pertemuannya sehingga saya kira masyarakat Pekanbaru insya Allah akan bahagia lah. Oke, nah Pak, ini kan kalau di 2024 melaju, berarti itu masuk ke periode yang keempat ya Pak ya? Wah, cukup panjang perjalanan. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang melatar belakangi awal Bapak terjun ke dunia politik? Nah, kalau latar belakang itu sebenarnya saya tidak dari keluarga yang biasa, tidak ada keluarga yang dari politikus, itu tidak ada. Kami seorang keluarga dari orang tua seorang ASN ya keluarga yang biasa, ASN biasa. Nah, memang dari lingkungan keluarga besar saya, mungkin orang pertama yang masuk ke zona politik ya. Dan alhamdulillah sebenarnya kita dari bawah, artinya dari tukang pasang bendera partai ya, dari tukang membantu sosialisasi tokoh-tokoh politik sebelum saya, sehingga alhamdulillah sekarang jenjang pelan-pelan sedikit-sedikit bisa kita menjadi ketua partai di Kota Pekanbaru. Dan itu bagi saya suatu proses ya. Jadi tidak ada yang namanya datang begitu saja terus tapi saya mengalami proses itu semuanya dari masa sulit sampai dengan masa sekarang. Nah, itu jadi untuk motivasi saya juga kepada anak muda, makanya saya suka dengan anak milenial tadi itu, saya berikan motivasi pada mereka ya. Kita bukan hadir di sini dengan begitu saja, akan tetapi kita hadir di dalam bidang kita masing-masing, di dalam profesi kita masing-masing melalui proses-proses yang luar biasa, dan itu tidak ada tingkat sekolahan. Ya, berarti karena itulah Bapak merangkul anak muda karena dari pengalaman sendiri ya Pak ya. Ya, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Nah, selanjutnya nih dengan kondisi Bapak saat ini, otomatis ada dong tokoh-tokoh inspiratif atau orang-orang yang sangat memotivasi Bapak hingga Bapak bisa berdiri sampai saat ini. Orang yang pertama saya paling utamakan di dunia ya, yang pertama itu ibu saya. Jadi setiap saya melakukan ataupun membuat langkah strategis, langkah-langkah yang cukup bagi saya menantang, langkah-langkah yang bagi saya mungkin itu salah satu langkah yang sangat berat sekali, saya selalu minta izin kepada ibu saya. Jadi ketika ibu saya izinkan ya, saya merasa segala sesuatunya itu akan bisa saya jalankan dengan semangat dorongan ibu saya, mungkin dengan doa ibu saya bisa melangkah itu dan mencapai apa yang saya inginkan. Dan alhamdulillah selama tadi saya sampaikan ada 3 periode saya berkontestasi dalam pemilu, dan ketika saya juga minta restu kepada orang tua ibu saya selaku untuk menjadi seorang pimpinan partai politik di tingkat Kota Pekanbaru, selalu dengan restu ibu. Semua restu ibu, tidak ada yang bisa mengalahinya bagi saya. Setelah restu ibu tentunya dorongan dari keluarga, terutama istri tercinta dan anak-anak. Berarti keluarga ya Pak ya, keluarga yang nomor 1 memang ya. Tapi selain itu ada nggak tokoh inspiratif, mungkin tokoh politik, sosial, budaya, ekonomi yang men-trigger Bapak bisa melaju sejauh ini? Karena saya sampaikan tadi, saya tidak
tidak memiliki basic ataupun tidak memiliki pengalaman-pengalaman sebelumnya tentang politik ini, kalau saya bilang tokoh politik saya, ya saya rasa satu saja. Saya punya sang tokoh proklamator, yaitu Bung Karno. Jadi membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Ya, Soekarno-Hatta itu adalah salah satu inspiratif bagi saya. Bagaimana kita juga bisa membangun dan bisa memberikan kontribusi positif untuk Ibu Pertiwi. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Satu quote, kata bijak yang Bapak kenang dan akan terus Bapak sampaikan kepada generasi selanjutnya. Percaya dirimu dan tetap semangat, berkaryalah ya, dan tetap bekerja. Jadi kamu harus percaya akan diri kita, kemampuan kita, dan kita harus semangat dan gigih melakukan apa yang kita inginkan. Dengan bismillah, mudah-mudahan itu tercapai. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Kita udah diajak keliling, habis itu udah diterima untuk sesi wawancara. Ya. Sekali lagi semangat terus untuk perubahan Kota Pekanbaru Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang.